hasil dari regresi atau estimasi yang benar, di mana variabel dependennya itu CM dan juga variabel bebasnya FLR dan juga PGNP. Dapat kita lihat bahwa dari data tersebut intercept dari variabel C itu memiliki koefisien 263,6416, di mana artinya berarti saat FLR dan juga PGNP itu 0, berarti prediksi nilai CM itu 263,64 tersebut. Berarti data ini signifikan karena memiliki nilai probabilitasnya 0,0. Kemudian dari FLR kita lihat bahwa koefisiennya minus 2,2315 atau 16. Nah, berarti ini kan menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin dalam partisipasi kerja perempuan itu menurunkan angka kematian anak itu sebesar 2,23. Berarti ini sangat signifikan dan juga berpengaruh. Berarti di sini kan menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang bekerja itu, maka angka kematian anak itu cenderung menurun. Kemudian kita lihat nilai PGNP-nya. Dia juga minus, yaitu minus 0,056. Berarti ini kan menunjukkan setiap kenaikan PGNP satu satuan aja, misal $1 atau Rp1, berarti kan ini menurunkan kematian anak sebesar 0,056. Berarti ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka angka kematian anak itu tuh cenderung menurun, karena dengan pendapatan yang lebih tinggi itu orang tua pasti akan lebih mampu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Kemudian kita lihat dari R-square-nya. Nilainya itu nilai koefisiennya sebesar 0,7077. Berarti kan model ini bisa menjelaskan 70,77% variasi kematian anak. Berarti ini cukup tinggi. Dan kita lihat juga edges R-square-nya ini menunjukkan 0,6981. Kemudian F statistiknya 73,83, di mana memiliki nilai probabilitasnya 0,0, yang artinya berarti FLR dan juga PGNP ini memang bersama-sama berpengaruh terhadap kematian anak. Kemudian jadi estimasi yang benar sudah. Lalu kemudian jika kita ingin menghilangkan salah satu variabel, maka akan menjadi estimasi yang salah. Dari data yang tadi sudah kita masukkan, tinggal kita copy objek aja. Tapi yang kita copy 2 variabel saja, karena satunya dihilangkan. Misal saya ingin menghilangkan objek atau variabel dari FLR. Jadi inilah tampilan ketika kita menghilangkan dari salah satu variabel. Nah, yang kita hilangkan, yang saya pilih adalah FLR. Jadi seperti inilah bentuk tampilan dari model estimasi yang salah. Kita rename dulu.
Lalu selanjutnya beginilah tampilan dari model estimasi ketika salah satu variabel kita hilangkan sehingga menjadi omitted atau kesalahan atau data yang salah. Oke, dari data dapat kita lihat di variabel C memiliki koefisiennya 157,4244. Berarti artinya jika PGNP itu senilai 0, maka prediksi angka kematian anak itu sebesar 157,42 dan memiliki nilai probabilitas yang signifikan itu 0,0. Kemudian variabel PGNP-nya minus 0,013164. Berarti ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan PGNP sebesar satu satuan itu akan menurunkan angka kematian anak sebesar 0,013. Berarti artinya semakin tinggi pendapatan per kapita itu, maka semakin rendah angka kematian anak. Kemudian kita lihat dari R square-nya menjadi 0,1662. Berarti artinya hanya 16,62% variasi kematian anak yang dapat dijelaskan oleh si PGNP ini. Kemudian dari data ini atau model ini nih hanya menggunakan satu variabel independen yaitu PGNP untuk menjelaskan si child mortality-nya ini. Lalu pengaruh PGNP ini terhadap child mortality ini sangat signifikan karena dilihat dari daya jelaskannya itu rendah, di mana R kuadrat atau R square-nya itu 16%. Nah, maka itu meskipun pendapatan itu berpengaruh, pasti masih banyak faktor lain yang harus ditambahkan untuk menjelaskan kematian anak, misal dari akses kesehatan, sanitasi, pendidikan ibu, dan sebagainya. Makanya model ini tidak lengkap atau disebut model yang salah atau model spesifik yang salah. Nah, oke, jadi kesimpulannya perbandingan angka dari dua hasil regresi yang benar maupun yang model estimasi yang benar maupun model estimasi yang salah. Pertama model yang pertama itu menggunakan dua variabel independen, FLR dan juga PGNP. Lalu yang kedua kita hilangkan kita menggunakan satu variabel independen saja yaitu PGNP. Lalu apa sih yang berubah? Dari intercept-nya aja bisa kita lihat di model pertama itu senilai 263,64,16. Lalu dari model yang salah, intercept C-nya itu senilai 157,4244. Ini menunjukkan perubahan yang turun drastis. Terus kemudian koefisien PGNP dari model pertama senilai minus 0,005647. Kemudian di model estimasi yang salah kedua itu bernilai 0,013164. Lebih negatif kan berarti karena tidak dikontrol oleh FLR. Dan koefisien FLR di model pertama itu senilai minus 2,231586.
Lalu di model kedua FLR-nya kita hilang dari model. Nah, di R-square-nya tadi di model pertama itu menunjukkan 0,70, berarti 70%. Kemudian ketika FLR di model kedua dihilangkan, dia menjadi 0,16%, berarti kan jatuh drastis dari 70% ke 16%, berarti kan model yang hanya pakai PGNP atau model yang salah itu emang signifikan, tapi kualitas modelnya itu jauh lebih rendah. Terus makanya dengan memasukkan FLR, model itu akan jauh lebih baik lah dalam menjelaskan kematian anak, atau R-square-nya tadi naik dari 16% ke 70%. Jadi karena hilangnya FLR ini menyebabkan pertama koefisien PGNP itu menjadi bias. Kemudian model jadi tidak akurat. Kemudian juga R-square-nya menjadi turun drastis. Nah, berarti FLR ini merupakan variabel yang penting ya dalam menjelaskan child mortality, karena dengan menghilangkannya membuat model itu kehilangan daya jelas yang besar. Oke, dapat kita lihat dari data Lindin ini persamaan regresi yang kita hasilkan yaitu ln Y itu sama dengan 233621,6 ditambah 47,98736 ln L dan juga 9,951 ln K. Nah, artinya di sini koefisien variabel L itu yang sebesar 47,987 itu berarti menunjukkan itu bahwa peningkatan tenaga kerja 1% itu akan meningkatkan output sebesar 47,97% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai ini sangat signifikan karena memiliki nilai probabilitasnya itu atau p-value-nya itu 0,00. Kemudian yang kedua ada koefisien variabel modal atau K kapital sebesar 9,951, yang artinya berarti peningkatan modal sebesar 1% akan meningkatkan output sebesar 9,95%. Dan nilai ini nih juga signifikan secara statistik karena memiliki nilai probabilitasnya, kita lihat 0,000. Kemudian nilai interceptnya itu 2,33621,6. Ini nilainya tidak signifikan karena probabilitasnya bernilai 0,8525. Berarti ini menunjukkan bahwa ketika tenaga kerja ini dan modal tidak ada, maka model ini tidak dapat memproduksi output dengan baik gitu. Dan juga kita lihat model ini memiliki R-square yang sebesar 0,981. Berarti kan bahwa hampir 98,1%-nya itu variasi dalam output itu dapat dijelaskan oleh variasi dalam input tenaga kerja dan juga modal. Jadi ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik. Model regresi log-log atau double log seperti ini. Dari data tersebut memperoleh data C sebesar
4,0993 dengan T statistik sebesar 6,30 dengan probabilitas 0,000 yang berarti signifikan. Memperoleh data L sebesar 2,79 dengan T statistik 1,51 dengan probabilitas 0,137 yang berarti tidak signifikan karena adanya loka dimasukkan. Setelah itu data loka sebesar 0,9042 dengan T statistik sebesar 18,17 dengan probabilitas 0,000 yang berarti elastisitas Y terhadap K sebesar 0,90 dengan kata lain signifikan. Dengan R² sebesar 0,9498 dan adjust R² 0,9477. Di sini tetap tinggi namun sedikit turun karena yang pertama R²-nya sebesar 0,9498 dan di adjust R²-nya sebesar 0,9477. Dengan F statistik sebesar 454,426 dan probabilitas F statistik sebesar 0,000. Jadi model K menjadi penentu utama karena setelah log pada K, tenaga kerja L kehilangan signifikannya. Di sini kita mendapatkan nilai yaitu variabel C sebesar min 1,6589 dan T statistik sebesar min 0,55. Ini merupakan tidak signifikan dan probabilitas sebesar 0,585. Dengan log X sebesar 3,3887 dan T statistik sebesar 1,97 dengan probabilitas 0,0545. Ini merupakan signifikan sebesar 10% dan tidak signifikan sebesar 5%. Dari R² kita mendapat nilai 0,0797. Ini mendapatkan hanya sebesar 7,9% dari variasi Y dengan probabilitas F statistik sebesar 0,0545 dan Durbin-Watson sebesar 0,4628 dengan indikasi autokorelasi positif karena jauh dari kurang dari 2. Model ini lemah karena masih membutuhkan variabel lain. Di sini kita mendapatkan nilai variabel C sebesar 0,553253 dengan T statistik sebesar 1,45 dan probabilitas sebesar 0,1544. Di sini merupakan tidak signifikan. Di variabel X kita memperoleh 0,118648 dengan T statistik sebesar 1,87 dan probabilitas 0,0673. Ini merupakan signifikan sebesar 10% dan dapat kita lihat di sini ada R² sebesar 0,07245 dan Durbin-Watson sebesar 0,4246.
Dari transformasi log pada Y, pada Y saja tidak cukup atau belum memperbaiki masalah dari data tersebut.